Shalom, puji Tuhan. Kembali kita diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan spesial istimewa hari ini kita mau kembali memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Kita memperingati dan mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita semua. Mari kita siapkan hati kita mau berikan syukur kita kepada Dia. Kita mau puji Dia, kita mau sembah dan agungkan Dia. Kita mau katakan layak Tuhan Engkau untuk dipuji. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Layak dipuji, disembah. Haleluya. Layak Tuhan tuh dipuji. Layak Tuhan tuh disembah. Kemuliaan dan hormat dan kuasa kemuliaan dan hormat dan kuasa darinya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Katakan layak, layak Tuhan tuh dipuji. Layak Tuhan tuh disembah. Kemuliaan dan hormat dan kuasa darinya. Kemuliaan dan hormat dan kuasa darinya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Sekali lagi katakan, layak Tuhan tuh dipuji. Layaklah, layak Tuhan tuh disembah. Kemuliaan dan hormat dan kuasa darinya. Kemuliaan dan hormat dan kuasa darinya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, haleluya. 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 Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau Allah segala Allah. Engkau yang terbesar dan termulia. Yesus Tuhan dan Raja kami. Agung karya-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau. Kami persembahkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang dapat menandingi kasih-Mu bagi kami.
Tidak ada yang dapat menandingi cinta-Mu bagi dunia ini Tuhan. Dan oleh karenanya Engkau menebus dunia ini. Engkau menebus kami. Tidak ada yang dapat kami katakan selain ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau beribadah kepadamu dengan segenap roh, jiwa dan tubuh kami. Kami mau persembahkan pujian terbaik bagi Engkau. Kami mau elu-elukan Engkau. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah berkati dan urapi setiap kami pagi ini. Dan kami percaya ada pemulihan baru, ada kekuatan baru yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dari awal sampai akhirnya, kami percaya ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab kita mau merayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita katakan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Haleluya.
sama-sama katakan, Dia mati bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Amin. Engkau terlalu baik bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang terlalu besar, cintanya yang begitu luar biasa bagi kita. Kita mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Sama-sama katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Bahkan dengan mulut kami tidak cukup menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu besar, terlalu banyak jumlahnya, terlalu agung, terlalu mulia. Kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih sudah menebus kami. Terima kasih sudah mengentaskan kami dari lumpur dosa. Terima kasih sudah memberikan kepada kami pengharapan hidup yang kekal. Dan kami menjadi ahli kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih.
Mari Bapa berkati kami dengan suara-Mu pagi ini. Berkati kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami supaya menghadapi hari-hari ke depan yang kami tahu tidak semakin mudah tapi semakin sukar. Kami boleh terus dikuatkan iman percaya kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah lidah, mulut, bibir hamba-Mu menjadi perpanjangan-Mu untuk memberkati kami hari ini. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, semua yang sedang duduk diam di kaki Tuhan, dan semua yang sudah memuji-muji nama Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini saudara akan diberkati dengan firman Tuhan yang saudara akan dengar pada pagi ini. Mari kita langsung saja akan memulai renungan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dengan ayat yang akan kita baca, yaitu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 dan ayat sampai ayat 18. Ini cukup panjang tetapi tidak apa-apa saudara. Kita akan baca saja ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria itu kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkannya." Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita lanjut saudara ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saudara, kata ini saudara-saudara kita jadikan perikopnya dari firman Tuhan pada pagi ini. Saya katakan saja, apa yang engkau cari? Hari-hari ini banyak orang yang mencari berbagai hal untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan harapan-harapan dalam hidupnya. Demikian juga sama dengan yang terjadi dengan Maria Magdalena. Sedikit cerita dalam Injil Yohanes ini tentang saat kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena ini saudara menjumpai kubur Tuhan Yesus sudah kosong dan batu sudah tidak menutupi kuburan itu. Ia memberitahu kepada Simon Petrus dan murid-murid lain. Karena kesedihannya, Maria Magdalena ini saudara tidak mau beranjak dari kubur itu. Tampaklah dua malaikat dan bertanya. Dalam ayat 11 dikatakan, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Saudara, siapakah Maria Magdalena ini saudara? Kalau kita pelajari bahwa Maria Magdalena ini adalah pengikut Yesus. Ia menunjukkan bahwa ia lahir, ia menunjukkan namanya itu menunjukkan
kelahirannya itu di Magdala, ya. Magdala, sebuah kota yang dibangun di barat Danau Galilea. Dia adalah pemimpin sekelompok perempuan yang membuat pelayanan Tuhan Yesus. Jadi kemana saja Tuhan Yesus itu pergi, dia memimpin sekelompok wanita untuk membantu pelayanan Yesus. Puji Tuhan saudara, dari dahulu banyak sekali wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan, ya, untuk selalu menopang setiap kegiatan. Dan saya rasa sampai sekarang ini saudara, di dalam gereja kami juga banyak sekali wanita-wanita yang menopang pelayanan, menopang pekerjaan Tuhan, menopang dalam segala kesibukan yang ada di dalam gereja. Demikian juga di dunia sekuler juga saudara, saya lihat banyak wanita-wanita yang menjadi penolong atau yang bekerja di bidang pelayanan ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat lagi, ia adalah wanita yang disembuhkan dari penyakit yang sangat gawat. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena Maria Magdalena ini pernah dirasuk setan, dan ada 7 setan yang menguasai hidupnya. Lalu kemudian dia, saudara-saudara, ditolong oleh Tuhan sehingga ia menjadi wanita yang sudah dibebaskan. Karena begitu besar kasih Tuhan yang telah dirasakannya, maka ia menjadi berkat yang luar biasa. Maria Magdalena tidak mencari apa yang menarik bagi dia. Ia hanya mencari Yesus. Haleluya. Pagi ini saya akan memberikan pandangan kepada saudara bahwa hari-hari ini banyak yang tidak mencari Tuhan, ya. Tetapi sesuai dengan yang tertulis di suratan Timotius pasal 3 ayat 1. Saudara-saudara, puji Tuhanlah kalau saudara sedang duduk diam pada pagi ini dan menyimak firman Tuhan. Saya percaya saudara sedang mencari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Timotius 3 ayat 1, saudara kalau tidak salah ayat ini juga dibacakan minggu yang lalu oleh Bapak Yonatan, tapi tidak apa, mari kita lihat. Ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Cukup sampai di sini saudara yang kita baca. Artinya banyak orang akan mencari nama, popularitas dengan atau popularitas dengan mencari bagaimana supaya saya dapat uang. Nah, seperti itu ya saudara. Kalau aku sudah kaya, maka aku akan mempunyai kuasa atas apapun. Ya memang saudara, uang itu menjadi kuasa di dalam kehidupan seseorang. Ya, kalau dia mempunyai uang, dia bisa beli ini, dia bisa berbuat ini, dia bisa saudara menyogok orang, dia bisa banyak sekali. Ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, saudara-saudara, berikutnya, kalau aku sudah ternama, kalau aku sudah menjadi orang yang populer atau populer, maka aku akan disanjung supaya aku bisa dilihat orang banyak. Ini saudara-saudara yang dicari orang saat-saat ini. Dengan model yang seperti ini saudara, mari kita akan membuat renungan selanjutnya. Judul dari firman Tuhan pada pagi ini, apa yang engkau cari? Yang pertama saudara, yang membangun ketenaran atau
kepopularitasnya, saudara, yaitu dengan sebuah kesombongan. Saudara, dalam Kejadian 10 ayat 9, ayat 8, 9 dan 10. Di situ dikatakan demikian, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Haleluya. Saudara, dalam ayat 9 dikatakan ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 10 dikatakan mula-mula kerajaannya. Jadi Nimrod itu berkerajaan. Dikatakan mula-mula kerajaannya itu dari Babil, terus Erek, terus Akad. Semuanya di tanah Sinear. Saudara-saudara, dalam pasal 11 ayat 4 sampai ayat 7. Ya, saudara, juga kata mereka dalam pasal 11 itu, kalau saudara baca ayat yang keempat, di situ dikatakan, saudara, mereka membangun pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, sebaiknya saya baca, saudara. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, Nimrod yang dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, dia adalah seorang yang bisa mendirikan kerajaan yang tadi kita sudah baca. Dia adalah seorang yang saudara-saudara dikatakan luar biasa. Pada waktu itu dia dikenal dan dia membangun Babil. Saudara, luar biasa. Tetapi saudara, yang sangat disayangkan dalam ayat yang di sini ditulis ayat yang keempat, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Kerinduan, keinginan Nimrod untuk memegang semuanya itu, saudara. Dan dia ingin supaya namanya, mari kita cari nama. Nah inilah, saudara, mengapa akhirnya Tuhan merusak bahasa. Ya, tadinya seluruh dunia ini, saudara, bahasanya hanya satu. Ini tertulis di dalam kitab suci. Saya pernah ke Manado, saudara, ke Sulawesi Utara. Dan tiap saya datang di sebuah tempat, pasti ada bahasa, ya saudara. Bahasa di sini beda. Lalu kita masuk lagi di daerah lain, bahasanya beda lagi. Daerah padahal masih di Sulawesi Utara. Bahasanya itu kalau ada 5 kota berarti 5 bahasa. Wow, saudara. Mengapa sampai demikian?
karena Tuhan merusak bahasa waktu di zaman Nimrod. Oleh karena itu saudara-saudara, mereka tidak bisa meneruskannya. Karena apa saudara? Tuhan tidak ingin. Saudara, Dia adalah Allah yang satu-satunya saja yang harus ditinggikan, dihormati, dan diagungkan. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam ayat ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, dikatakan baiklah kita. Kenapa saudara? Allah berkata baiklah kita. Di sini kita bisa melihat bahwa keyakinan kita sebagai orang percaya, Tritunggal Allah ada di dalam kata kita ini. Puji Tuhan, Allah selalu bekerja, berkomunikasi bersama-sama dengan ketiga ilahian Allah ini, saudara. Nah, saudara-saudara, selanjutnya siapapun manusia bila dalam perjalanan hidupnya didasari oleh kesombongan, tak mungkin dapat berhasil. Puji Tuhan. Saudara, karena dasarnya adalah kesombongan, tanpa berpikir bahwa manusia itu adalah Allah. Ada Allah yang lebih besar. Dialah pencipta langit dan bumi. Bagian yang kedua, saudara, membangun popularitas, saudara, atau ketenaran dengan mencari kedudukan. Saudara, Ester pasal 3 ayat 1 sampai 3. Sesudah peristiwa itu, maka Haman bin Hamadata, orang Agag yang dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya pun ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Saudara, tiba-tiba Haman itu mendapat kebesaran yang luar biasa. Saudara, padahal sebenarnya bukan dia yang harus menerima jabatan ini. Sebenarnya yang namanya Ahasveros. Tetapi saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana sampai raja itu menyerahkan kedudukan yang luar biasa ini kepada Haman. Dan dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan, dan semua pegawai yang di pintu gerbang istana raja berlutut sujud kepada Haman, sebab demikian diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak mau berlutut dan tidak mau bersujud. Maka para pegawai raja yang di istana, saudara-saudara, berkata kepada Mordekai, mengapa sih kamu tidak mau menyembah atau berlutut ya kepada Haman? Saudara, akhirnya di dalam ayat yang kelima, Haman itu membuktikan bahwa Mordekai benar tidak mau sujud. Saudara, Haman berhasrat untuk membunuh Mordekai dan seluruh pengikutnya termasuk Ratu Ester. Saudara tahu mengapa Mordekai tidak mau saudara menyembah kepada Haman, berlutut? Sebab Mordekai tahu dia bukan asli dari kota Susan. Dia adalah pengikut Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, yang tahu firman Tuhan, bahwa tidak ada manusia yang boleh disembah kecuali hanya ada Allah saja yang patut disembah. Oleh sebab itu, Haman sudah menyediakan kayu gantung untuk Mordekai dan seluruh pengikutnya. Tetapi lagi-lagi
kalau hidup ini tidak berdasar kepada Tuhan, saudara, maka kalau kita hanya mencari ketenaran dan berdasarkan kebencian dan kesombongan, merasa dihina, maka akhirnya apa yang terjadi, saudara? Haman sendirilah yang harus mati digantung, karena Ratu Ester telah menyelesaikan dan menceritakan bagaimana Haman dapat membunuh Mordekai. Ya, saudara, perlu saya memberitahu bahwa Mordekai ini sebenarnya siapa? Dia adalah paman Ester yang tinggal di kota Susan. Mereka itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, sedangkan Haman ini adalah orang, kalau kami bisa katakan orang yang tidak takut kepada Tuhan, atau bisa dikatakan mereka hidup di tempat penyembahan berhala, orang kafir yang tidak menyembah kepada Tuhan. Saudara, Mordekai dan pengikutnya, saudara-saudara, kemudian saudara-saudara, sudah terjawab, selesailah. Dia tidak jadi dibunuh di kayu gantung, tetapi sebaliknya Hamanlah yang mencari kedudukan, ketenaran. Ya, semua orang harus menyembah, sujud kepada dia. Saudara, adalah salah satu kesalahan yang besar kalau kita sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita hanya mencari ketenaran dan kedudukan tanpa Tuhan, tanpa takut akan Tuhan, hanya dengan kesombongan yang kita tonjolkan, maka saudara-saudara akan terjadi kegagalan. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, membangun ketenaran dalam kesederhanaan. Nah, inilah saudara yang saya akan garis bawahi untuk saudara dalam penutup firman Tuhan pada pagi ini. Maria Magdalena mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, Maria Magdalena mendapat prioritas pertama, saudara. Maria Magdalena mendapat prioritas pertama, saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia tampil prima setelah ia dibebaskan dari belenggu kuasa gelap yang tadi saya sudah katakan, dirasuk setan sampai, saudara, tidak ada orang yang bisa menolong dia. Datanglah Yesus dan menyembuhkan dia. Dia adalah wanita yang saudara, penuh perhatian kepada Tuhan Yesus, dan dia melayani sepanjang Tuhan Yesus ada di permukaan bumi ini. Karena begitu besar kasihnya yang telah dirasakan, maka dia ingin membalas kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Maria Magdalena melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekaligus, saudara, kita temui di sini Tuhan Yesus dalam keadaan yang sedih. Tuhan Yesus datang kepada dia. Lalu dia bertanya, siapa yang kamu cari? Saudara, dia hanya berkata, aku mencari Tuhan. Ya, saudara, marilah pagi hari ini kita juga datang di tempat ini. Tidak ada siapa-siapa yang saudara cari. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Dialah jawaban dalam kehidupan saudara. Kalau kita datang di tempat ini dan kalau kita hidup tidak mencari ketenaran dengan sebuah kesombongan. Tetapi Maria ini, saudara, dia tampil dalam kesederhanaan. Sama seperti Tuhan Yesus sendiri. Saudara, dia tampil di dunia ini. Banyak hal yang ia lakukan.
merubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, menolong wanita tunasusila. Saudara, orang lain akan melempari dia dengan batu. Menurut hukum Taurat, dia harus mati terbunuh. Tetapi Tuhan Yesus, saudara, menolong dan wanita itu dibebaskan. Perintah yang terakhir kepada wanita itu, pulanglah. Kalau mereka tidak membunuh engkau, aku pun tidak akan lakukan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Puji Tuhan. Saudara, begitulah pelayanan Tuhan Yesus. Sampai ia mati di atas kayu salib. Saudara, ketika ia sudah bangkit, Maria Magdalena bertemu. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, Maria. Lalu dia melihat bahwa itu adalah Yesus. Dan dia berkata, ya guru, Rabuni. Artinya guru. Dan ketika itu dia hendak memegang jubah. Hendak memegang kaki Yesus. Dia katakan, jangan engkau memegang aku. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Saudara, Tuhan Yesus sudah menggunakan bukan tubuh yang waktu ada di atas kayu salib. Tercecer darah. Saudara, bilur-bilurnya, saudara, terlepas dari tubuhnya sampai ia mati tergantung di atas kayu salib. Saudara-saudara, sekarang ia sudah bangkit. Dan kemudian ia menggunakan tubuh kemuliaan. Satu saat, saudara, percayalah, kita tidak akan menggunakan tubuh yang sekarang ini. Mungkin ada yang sudah lanjut usia, jalan pun sudah sulit. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan seperti pada waktu kita muda. Jangan khawatir, satu saat kita juga akan menerima tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Kita akan menjadi sempurna, sama seperti Tuhan Yesus sempurna. Sebagai penutup, siapakah yang saudara cari pada pagi hari ini? Maria Magdalena yang ia cari pada saat itu dalam kesedihan. Saudara, ia kehilangan gurunya, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Janganlah kita menjadi seperti Nimrod, membangun ketenaran dan popularitasnya itu, saudara, dengan kesombongan. Akhirnya, saudara, menara itu tidak sampai ke langit karena bahasa mereka sudah dikacau oleh Tuhan. Haman membangun ketenaran. Dia ingin mencari kedudukan supaya orang semua bertelut. Tetapi akhirnya, saudara, dia sendiri harus mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Saudara, marilah pada malam hari ini kita tidak perlu membangun ketenaran itu, saudara, dengan segala kesombongan, segala ketenaran itu dengan kebencian dan lain-lain. Kalau Allah yang mengangkat, saudara, tidak ada yang bisa menurunkan. Haleluya. Kalau Allah mengangkat saudara menjadi kaya, tidak ada yang bisa membuat saudara miskin. Allah, Tuhan Yesus yang akan mengangkat saudara. Pernah dia berkata, Tuhan, lalukan cawan ini. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Mari saudara, buang jauh-jauh kesombongan, kebencian, hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tapi ingatlah,
Yesus sudah menjadi teladan. Dalam Filipi 2, dia mengosongkan dirinya, mati di atas kayu salib. Tapi dia menerima nama, saudara. Nama di atas segala nama. Dan semua orang akan bertelut. Semua orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara saat ini. Haleluya. Terimalah firman Tuhan. Dan marilah kita bangkit berdiri dengan satu kemenangan. Bahwa bersama Tuhan kita akan rasa aman. Carilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama bahwa apa yang kita cari adalah kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai kuasa kebangkitan. Tapi kita tahu bahwa sebelum ada kuasa kebangkitan itu, Yesus Kristus telah menjadi korban agung bagi kita. Tetes darahnya itu membangun perjanjian yang baru, yaitu keselamatan bagi kita. Bilur-bilurnya atau tubuhnya yang pecah, itu merupakan simbol bagi kita bahwa kesehatan kita, baik itu kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada saat hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan sebagai pengingat bahwa ada satu juru selamat yang telah memberikan hidupnya bagi kita melalui korban yang luar biasa. Mari kita menghargai ini dengan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Besar pengorbanan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kami dijadikan anak-Mu. Kami ditebus. Kami dimerdekakan di dalam Engkau melalui pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu dan darahmu Yesus. Kami bersama-sama Tuhan ada dalam hadirat-Mu, masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Perjamuan kudus Tuhan melalui bilur-Mu dan darah-Mu, karena semuanya itu mendatangkan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami makan dan minum perjamuan kudus-Mu. Setiap pribadi yang makan tubuh-Mu Tuhan, maka setiap pribadi disembuhkan. Setiap pribadi yang minum perjamuan kudus-Mu Tuhan, maka kami boleh melihat setiap kami diingatkan kembali terhadap perjanjian yang baru, yaitu keselamatan yang daripada Engkau. Dan kami merdeka di dalam Engkau. Terima kasih. Layakkan kami masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah roti, simbol dari tubuh Yesus, dan menjadi peringatan akan kita bahwa dengan iman bahwa tubuh Yesus, bilur-bilur Yesus, itulah yang menyembuhkan kita. Itulah yang menjadikan kita untuk terus dapat maju dan berjuang di jalan iman kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjanjian baru itu telah hadir dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Dulu kita adalah manusia berdosa, upah dosa adalah maut. Tetapi melalui Yesus Kristus, melalui setiap tetes darahnya, kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kita menjadi orang yang memiliki waris kerajaan surga. Dan itu adalah sukacita kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat setiap pengorbanan-Mu yang Kau lakukan bagi kami, terima kasih. Kami menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau Tuhan. Biarlah pengingat pada hari ini melalui perjamuan kudus Tuhan menjadi
kemampuan bagi kami untuk melihat masa depan kami yang gilang gemilang. Bagaikan fajar sampai rembang tengah hari, karena kami memiliki juru selamat itu, yaitu pribadi Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi kekuatan iman dalam hidup kami untuk terus berjuang, berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan kami mengucap syukur, fungsikanlah gerejamu sesuai dengan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdiri bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Sidang jemaat, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa